Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sungguh suatu sukacita yang besar kalau pada hari ini, minggu yang keempat di bulan September tahun 2020, kita masih punya kesempatan untuk kita berbakti kepada Tuhan. Secara khusus hari ini bagi komunitas jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan, kita memperingati satu momen istimewa di mana hari ini ibadah kita bersyukur atas 65 tahun pemeliharaan Tuhan kepada gereja kita, kepada setiap jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Mari saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, walaupun masih dalam format ibadah online, walaupun kami masih beribadah di tempat kami masing-masing, tetapi kami percaya selama lebih dari 6 bulan ini, di masa pandemi ini, Tuhan, kalau Engkau masih memeliharakan kehidupan kami, kalau Engkau masih mengizinkan kami beribadah pada hari ini, itu semua ada berkat, ada kasih karunia, ada kemurahan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus pada hari ini kami mengucap syukur buat 65 tahun Tuhan menyertai keberadaan gereja kami. Kami mengucap syukur buat setiap hal yang boleh terjadi. Kami mengucap syukur buat setiap pelajaran yang kami terima dari Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap berkat dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya rasa syukur ini yang melandasi ibadah kami pada hari ini. Dan kami datang mempersembahkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap yang terlibat di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan campur tangan dan jadikan ibadah ini satu ibadah yang berkenan serta menyenangkan di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami akan awali ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya bagi kita. Khususnya dengan bertambahnya 1 tahun usia bagi gereja kita ini. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Mari, ku naikkan syukurku padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan
bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau meninggikan Dia. Kita mau datang ucapan syukur kita kepada Tuhan. Datanglah ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kebaiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya di selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya di selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mau pujikan, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya. Bagi semua orang yang percaya padamu Tuhan, Haleluya, Engkau Yesus. jalan Haleluya. kebenaran bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Amin. Yesus. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan.
Selamat ulang tahun gereja kami, segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun gereja kami, segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun gereja kami, segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun gereja kami, segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun gereja kami, segala yang terbaik. Kami doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Hidup yang penuh berkah dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Mari saat ini kita mempersiapkan setiap diri kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mari bagi setiap kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saat ini. Bahwa kita benar-benar memilih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pujian yang kami boleh nyanyikan pada hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap lagu yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya setiap pujian itu boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapak, kami percaya ada kuasa yang besar dalam puji-pujian kami. Kami percaya ada mujizat yang besar boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh memuji Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk kami mempersiapkan diri kami. Kami akan menerima berkat firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami, kuduskan hati dan pikiran kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan saudara duduk kembali. Saudara, sebagaimana bagian firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada hari ini, mari saya mengajak kita untuk kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-24. Bersama-sama kita akan perhatikan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Yosua pasal 24. Kita akan baca bersama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Mari kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita untuk kita boleh membacanya bersama-sama. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan memulai renungan firman Tuhan pada hari ini dengan satu pertanyaan. Apa yang akan terbersih dalam pikiran saudara? Apa yang akan saudara pikirkan ketika saya mengatakan kata pernikahan? Saudara, ketika mendengar kata pernikahan, kira-kira hal apa atau perkara apa yang akan terlintas di dalam pikiran saudara? Adakah di antara saudara yang kemudian ketika mendengar kata pernikahan, lalu kemudian kata ini identik dengan makan-makan, dengan pesta, dengan sesuatu yang menyenangkan, atau semua yang berkaitan dengan hal itu? Ataukah ada di antara saudara yang mengingat kata pernikahan, lalu kemudian pikiran saudara teringat kepada kue tart, teringat kepada cincin pernikahan, teringat kepada baju pesta, atau semua benda yang biasanya ada di dalam sebuah pesta pernikahan? Atau ada juga orang-orang yang kemudian mengingat kata pernikahan, lalu kemudian di waktu yang bersamaan mengingat juga kata cuan, untung, duit, pemasukan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin mereka adalah orang-orang yang bekerja di dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan acara pernikahan. Tetapi,
ada berapa banyak di antara kita yang setiap kali kita mendengar kata pernikahan, lalu kemudian terbersit dalam pikiran kita kata komitmen. Saudara, kita tahu bahwa pernikahan bukanlah sesuatu hal yang akan berlangsung 1 atau 2 minggu saja, 1 atau 2 bulan saja, 1 atau 2 tahun saja. Tetapi pernikahan adalah sesuatu hal yang akan berjalan sampai maut memisahkan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama itu akan terjadi. 1 atau 2 bulankah? 1 atau 2 tahunkah? 10 tahunkah? 40 tahunkah? Tidak ada yang tahu. Dan di tengah perjalanan pernikahan, saudara, pasti ada yang namanya badai kehidupan. Pasti ada yang namanya ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Pasti ada yang namanya perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, perbedaan sifat, dan lain sebagainya. Dan untuk bisa tetap bertahan di dalam sebuah pernikahan, di dalam kondisi-kondisi seperti itu, dibutuhkan komitmen untuk bisa bertahan sampai maut memisahkan. Saudara, ngomong-ngomong nih saudara, masih ingat apa arti kata komitmen? Komitmen adalah kesediaan untuk mengikatkan diri kepada suatu perjanjian secara bertanggung jawab. Artinya, ketika di dalam sebuah pernikahan ada masalah, ketika di dalam sebuah pernikahan ada pergumulan, adanya komitmen akan membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya mau berusaha untuk bersama-sama bertahan dan mencari jalan penyelesaian. Komitmen juga akan menjadi sebuah filter ketika datang godaan atau serangan dari pihak ketiga terhadap sebuah pernikahan. Saudara, karena itu kemudian saya ingat di dalam masa konseling pranikah dahulu, ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian. Sebuah pernikahan adalah bagaikan memandang ke atas sebuah gunung. Nampak indah dari kejauhan, tetapi ketika kaki mulai ditapakkan melangkah masuk ke dalam hutan, kita akan menjumpai batu-batu keras, semak belukar yang tajam, bahkan binatang buas yang siap menerkam. Tetapi ketika pasangan siap untuk berkomitmen menjalaninya bersama, semuanya akan nampak indah ketika bersama-sama sudah ada di atas. Saudara, menyadari pentingnya sebuah komitmen dalam satu pernikahan. Saya menjumpai ada beberapa gereja yang melakukan apa yang disebut wedding memory. Ada yang tahu, saudara? Apa maksudnya wedding memory? Saudara, wedding memory adalah satu upacara yang secara khusus diadakan bagi mereka yang sudah menikah. Beda dengan pernikahan pada umumnya, wedding memory adalah satu acara yang dipersiapkan, dikemas secara khusus bagi pasangan-pasangan yang sudah menjalani pernikahan selama sekian tahun, di mana sebelumnya mereka menjalani, sekali lagi, proses konseling pasca pernikahan. Lalu kemudian puncaknya adalah mereka mengucapkan lagi janji nikah di hadapan jemaat. Mungkin selama sekian tahun menjalani pernikahan, mereka mulai merasa kelelahan secara batin. Ketika dari waktu ke waktu pasangan menemui kesulitan, mulai menemukan sifat-sifat yang tidak disukai, berhadapan dengan problem keluarga, berhadapan dengan masalah keuangan, berhadapan dengan masalah anak, dan lain sebagainya. Tidak jarang kemudian pasangan-pasangan itu mulai jenuh dan melupakan janji nikah mereka. Dan melalui acara wedding memory, saudara, di situ mereka sekali lagi mengucapkan sekali lagi komitmen pernikahannya. Pernikahan mereka dikuatkan lagi, ingatan mereka disegarkan lagi akan bagaimana dahulu cinta mereka yang mula-mula. Kalau 20 atau 30 tahun yang lampau, saksi nikahnya adalah orang tua mereka, maka di dalam acara wedding memory, acara itu akan disaksikan oleh anak-anak, bahkan tidak tertutup kemungkinan oleh cucu mereka. Saudara bisa bayangkan betapa haru dan lucunya melihat orang-orang tua yang usianya sudah di atas 60 tahun gandengan lagi dengan baju pernikahan, saudara. Lalu kemudian sekali lagi mengucapkan janji pernikahan di gereja di hadapan Tuhan dan jemaat. Supaya apa? Supaya mereka tetap memegang komitmen pernikahannya sampai maut yang memisahkan.
Saudara, kesadaran akan pentingnya sebuah komitmen inilah yang disadari oleh Yosua. Yosua, pemimpin besar bangsa Israel di tanah Kanaan. Di ayat yang pertama dikatakan mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Pertanyaannya sekarang, untuk apa saudara? Kenapa Yosua memilih untuk mengumpulkan semua bangsa Israel, mulai dari para tua-tua sampai pemimpinnya di kota Sikem? Saudara, kalau kita melihat kembali, kita flashback kembali kepada sejarah Israel, yang namanya bangsa Israel tidak akan pernah bisa dilepaskan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Kejadian pasal 12 mencatat bahwa pada waktu Abraham berjalan keluar dari Ur Kasdim, Sikem adalah tempat pertama di tanah Kanaan di mana Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sejarah juga mencatat bahwa Sikem adalah tempat pertama yang dibeli oleh Yakub setelah dia kembali dari pelariannya dan berdamai dengan Esau. Kejadian 33 ayat 20 mencatat, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Saudara, dengan mengumpulkan orang Israel di Sikem, Yosua berdiri menggantikan Musa dan mengingatkan mereka sekali lagi bahwa mereka telah berjalan keluar dari Mesir sebagai budak dan sampai di tanah perjanjian. Perjalanan itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan-raguan. Tidak seorang pun yang tahu kemana Tuhan sedang membawa mereka. Tidak seorang pun yang tahu tantangan apa saja yang menunggu di depan mereka. Dan di sepanjang perjalanan yang begitu panjang selama 40 tahun itu, ada banyak pemberontakan yang mereka lakukan kepada Musa dan juga kepada Tuhan. Yosua tahu persis bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka cenderung berjalan semaunya sendiri dan mudah melupakan kebaikan Tuhan. Karena itu, kemudian kita membaca ayat 2-13 dari Yosua 24 ini, Yosua sekali lagi mengingatkan mereka akan sejarah bangsa Israel dengan mengumpulkan mereka di Sikem. Yosua mengingatkan mereka kembali akan cinta dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah bagi umat pilihannya. Lalu sekarang perhatikan ayat 14 dan 15. Dikatakan di sana, oleh sebab itu, oleh sebab Allah sudah sangat baik, oleh sebab Allah sudah menunjukkan anugerah demi anugerah yang sangat besar. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, melalui pernyataan ini, Yosua sekali lagi menyatakan komitmennya untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Setelah melewati lintasan tahun, dengan mengingat sejarah perjalanan bangsa Israel sebagai budak di Mesir, lalu kemudian Tuhan mengangkat mereka sebagai orang merdeka di tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, Yosua menyatakan komitmen untuk membawa seluruh keluarganya untuk tetap hidup beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, sekarang mari kita perhatikan ayat 15 secara lebih mendalam. Saya ajak kita untuk melihat ayat ini dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani. Bagi saudara yang baru pertama kali melihat tulisan Ibrani, ini cara bacanya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Saudara perhatikan kata beribadah yang di dalam slide ini saya berikan lingkaran berwarna merah. Kata beribadah yang dipakai di ayat 15 itu adalah abod, yang di dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 huruf, ayin, bet, dan dalet. Sebagai kata benda, 3 huruf konsonan ini bisa berarti budak atau pelayan. Sementara kalau berfungsi sebagai kata kerja, maka maknanya akan lebih tepat diterjemahkan dengan kata melayani.
Saudara, di dalam ritual orang Yahudi, kata abot itu diwujudkan dengan sikap sujud sembah dengan wajah sampai menyentuh tanah, seperti yang ada pada gambar di bawahnya. Ya, saudara bisa lihat ini bukan lagi sujud sembah, tapi sampai tiarap, saudara. Pertanyaannya kemudian, konsep apa yang mau diajarkan dari ekspresi ibadah yang seperti ini, saudara? Saudara, orang yang posisinya rebah ke tanah seperti itu pasti tidak punya pertahanan apapun, betul? Orang yang tiarap ke tanah seperti itu, dia tidak bisa melihat apapun juga selain tanah yang di bawahnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya dan sepenuhnya dia bergantung kepada yang disembah. Saudara, dari pengertian ini kita belajar bahwa pada waktu kita berkata kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, maka di saat yang sama harusnya kita mengakui bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung kepada kasih Tuhan. Tidak ada satupun bagian dalam diri kita di mana kita bisa berkata, aku punya hak atas diriku sendiri. Aku mau melakukan seperti ini. Yang aku mau adalah seperti itu. Bukan, saudara. Hidup kita tunduk sepenuhnya di bawah kasih karunia Tuhan. Lebih dalam lagi, saudara, tidak peduli apa yang kita pikirkan, tidak peduli apa yang kita rasakan, tidak peduli apakah kita suka atau tidak peduli apakah kita bisa terima atau tidak, bagian kita adalah taat kepada Dia yang kepadanya kita menyembah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita ini adalah budak atau pelayan yang tugasnya cuma satu, yaitu melayani kehendak Sang Tuhan. Tetapi ada satu perkara yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bahwa kita menyembah, kita tunduk, kita melayani Allah yang sangat baik. Dia Allah yang sudah terlebih dahulu membuktikan kasih dan sayangnya kepada kita. Dan justru karena itulah kita merespon kasih Tuhan yang besar itu dengan sebuah komitmen untuk melayani Dia dengan segenap kehidupan kita. Jadi kalau kemudian komitmen atau janji Yosua ini diulangi dengan terjemahan yang sedikit berbeda, maka kalimatnya kurang lebih akan seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan hidup hanya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 15 tahun yang lalu ada sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini ditulis oleh Bob Sjogren dan Gerard Robinson. Dua-duanya adalah hamba Tuhan yang tinggal di Amerika. Buku ini diberikan judul Teologi Anjing dan Kucing, Cat and Dog Theology. Saudara, mungkin ada di antara kita yang penasaran, wah buku apa ini? Apa lagi pengajarannya? Saudara, kalau ada yang mau mendapatkan buku ini, saudara bisa dapatkan, saudara bisa baca, itu saudara bisa cari buku ini di aplikasi belanja online. Ketikkan saja judul bukunya, Cat and Dog Theology, atau Teologi Anjing dan Kucing. Maka saudara kan bisa dapatkan itu. Saudara, pada intinya buku ini mengatakan bahwa anjing dan kucing adalah sama-sama hewan yang biasanya dijadikan peliharaan oleh manusia. Kita menganggap ini biasa ya. Anjing dipelihara umum, wajar. Kucing dipelihara umum, wajar. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada satu sikap yang sangat berbeda di dalam hal relasi dengan tuannya di antara anjing dan kucing. Seekor anjing akan berkata, karena engkau mengelus aku, karena engkau memberi aku makan, karena engkau mengasihi aku, maka engkau pastilah tuanku. Aku harus melayani engkau. Sementara itu, kebalikan dari sikap anjing terhadap tuannya, seekor kucing akan berkata, karena aku sudah dielus, karena aku sudah dikasihi, karena engkau memberi aku makan, maka engkaulah pasti pelayanku. Engkau ada untuk melayani aku. Saudara, dari sifat-sifat yang Tuhan berikan kepada anjing dan kucing seperti itu, lalu kemudian penulis buku ini memberikan kepada kita satu refleksi bagaimana sikap kita selama ini kepada Tuhan. Apakah kita selama ini lebih tertarik untuk melayani Tuhan, atau apakah kita selama ini lebih ingin agar Tuhan yang melayani kita? Saudara, di dalam buku ini dikatakan bahwa orang dengan teologi kucing, orang dengan konsep hidup seperti seekor kucing, tidak akan pernah mengatakan aku ini Allah. Dia tahu kalau itu salah.
Tetapi cara berpikirnya, sikap hatinya, dan perbuatannya akan menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus tentang saya. Segala sesuatu itu pusatnya saya. Perhatikan gambar ini, saudara. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang punya konsep bahwa Yesus mati di atas kayu salib supaya aku memiliki hidup yang baik? Ada berapa banyak di antara orang Kristen yang datang ke gereja hanya sekedar untuk mencari apa yang dia inginkan, memuaskan keinginan dan kebutuhannya saja? Dan ada berapa banyak orang yang kemudian punya konsep serta pemahaman bahwa Tuhan seharusnya memberikan semua yang dia kehendaki? Saudara, orang dengan teologi kucing tidak pergi ke gereja untuk mencari apa yang Tuhan mau, tidak. Dia tidak akan senang dengan berita-berita firman atau pengajaran yang berbicara soal kewajiban atau tanggung jawab sebagai orang percaya. Kenapa? Karena memang yang dia cari adalah apa yang menyenangkan dia. Apa yang dicari adalah apa yang mendatangkan rasa nyaman bagi dirinya. Kalau itu tidak diperolehnya, maka dengan mudah dia akan cari gereja yang lain. Sebaliknya, orang dengan teologi anjing, orang yang sudah sungguh-sungguh mengerti dan merasakan bahwa dirinya adalah orang berdosa yang sudah begitu dikasihi Tuhan, dia akan pergi ke gereja, dia akan datang untuk mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pusat kehidupannya adalah Tuhan. Kerinduan terbesar dalam hidupnya adalah mencari apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, satu pertanyaan besar yang harus kita jawab secara jujur di hadapan Tuhan adalah, selama ini kita termasuk golongan yang mana? Apakah kita tipe manusia yang memperalat Tuhan untuk keinginan, untuk kenyamanan, untuk kepentingan, atau untuk kesenangan kita sendiri? Atau kita adalah hamba-hamba yang sungguh-sungguh punya komitmen untuk hidup melayani Tuhan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada soal pernikahan. Bagi saudara yang sudah menikah, kalau dulu di momen pemberkatan nikah, saudara pernah mengucapkan janji setia kepada pasangan di hadapan Tuhan dan jemaat, maka sampai kapan janji itu harus dibuktikan? Sampai maut memisahkan, betul? Mengucapkan janjinya memang satu kali, tetapi pembuktiannya harus setiap hari sampai dipisahkan oleh kematian. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, miskin maupun kaya, senang maupun stres, komitmen itu harus tetap dipegang sampai kepada titik akhir kehidupan. Dan sama dengan hal itu, saudara, bagi saudara yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya, bagi saudara yang berjanji untuk mau setia dan mengikut Yesus, itu adalah sebuah janji, itu adalah sebuah komitmen yang harus dibuktikan setiap hari sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan hari ini, satu waktu yang sangat istimewa. Hari ini di mana kita mengucap syukur atas 65 tahun pemeliharaan Tuhan atas gereja kita. Ini adalah satu momen yang sangat pas kalau kita sekali lagi mengucapkan komitmen kita untuk kita setia, kita hidup melayani Tuhan. Saya mendorong setiap kita untuk kita membuktikan janji setia dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, walaupun masa-masa ini adalah masa yang sukar, walaupun kita sekarang masih didera oleh pandemi dan berbagai macam persoalan, saya terus menghimbau setiap kita untuk membuktikan kesetiaan kita melalui gaya hidup yang melayani. Kenapa? Karena gaya hidup yang melayani adalah bukti dari komitmen cinta kita kepada Tuhan. Orang yang berkata bahwa dia cinta Tuhan pasti akan gelisah ketika hidupnya belum mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat terakhir, saudara. Mari sekali lagi kita membaca Yosua 24 ayat 15. Tetapi kali ini dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu,
atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, saya dan keluarga saya, akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-65 bagi kita sekalian. Kiranya setiap kita sungguh-sungguh membuktikan diri kita sebagai orang-orang yang hidup melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Boleh jadi kita berbeda dalam tugas yang kita kerjakan, tetapi kita tetap satu dalam Kristus. Satu cinta, satu cita, dan satu cerita. Inilah rumah kita, GPIM, Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan. 65 tahun yang lalu, Gereja Pantekosta Immanuel mulai dirintis di kota Pasuruan oleh seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Kotipo. Pelayanan gereja ini dimulai dari komisi sekolah minggu. Atas perkenanan Tuhan, tanggal 22 Desember 1964, GPIM mulai melakukan pembangunan gedung gereja. Semakin hari, Tuhan semakin menyertai dan terus menambahkan jiwa-jiwa hingga akhirnya pada 14 April 1973 dibukalah sekolah Alkitab, yaitu Sekolah Victory. Seiring berjalannya waktu, Tuhan semakin menyatakan kesetiaannya pada gereja ini. Jiwa-jiwa semakin bertambah banyak. Namun, pada tanggal 20 Januari 1967, hambanya, Pendeta Kotipo, dipanggil Tuhan berpulang ke rumah Bapa. 2 bulan setelah itu, Sinode GPIM mentabiskan Pendeta Mary Luni sebagai Gembala Sidang. Di dalam perjalanannya, gereja ini mengalami hambatan tahun 1999 saat kota Pasuruan mengalami kerusuhan massal. GPIM juga terdampak. Banyak terjadi kerusakan pada rumah kami ini. Tetapi Tuhan tidak menutup mata. Tuhan terus menyatakan kasih dan berkat-Nya kepada gereja kami ini. Tanggal 30 Mei 2003, gedung gereja diresmikan dan menjadi rumah bagi kita semua. Gereja yang awalnya dirintis dari komisi sekolah minggu, sekarang berkembang menjadi 4 komisi, yaitu Komisi Wanita, Komisi Pria, Komisi Pemuda Remaja atau Prima, dan juga Komisi Sekolah Minggu atau Immanuel Kids. Selain itu, ada juga persekutuan doa dan ibadah umum setiap hari Minggu. Pada 19 November 2019, Pendeta Mary Luni dipanggil ke rumah Bapa. Dan kemudian Pendeta Yohanes Kurnia Wijaya melanjutkan tonggak kepemimpinan ini dan ditabiskan menjadi Gembala Sidang GPIM periode selanjutnya. Namun, jalan ke depannya tidaklah mudah. Di tahun 2020, dunia sedang mengalami pandemi virus corona. Tidak ada jabat tangan ketika masuki gedung gereja. Tidak ada lagi yang namanya latihan bersama. Yang ada hanyalah kita dan TV, hanyalah kita dan laptop, kita dan gadget, kita dan YouTube ibadah online. Pandemi ini mengharuskan sistem peribadahan berubah menjadi online, tak terkecuali GPIM. Benarkah semuanya berubah? Yang berubah hanyalah metodenya.
sedangkan cinta, cita, dan cerita kita tetaplah sama. Satu cinta untuk Tuhan Yesus, satu cita untuk GPIM, yaitu menjadikan rumah ini sebagai komunitas yang mengalami kasih dan kuasa Yesus Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Dan satu cerita kita, yaitu memberitakan kabar baik tentang karya Kristus kepada semua orang. Adakah keinginan itu masih bergelora dalam hati dan jiwa kita? Atau sudah redupkah semangat kita hanya karena virus corona? Di momen peringatan hari jadi Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan yang ke-65 ini, mari kita kembali kobarkan semangat juang kita. Dari sejak mulanya, Tuhan yang membangun gereja ini, maka Tuhanlah yang akan juga memimpin serta memperlengkapi setiap anggotanya. Raga memang bisa terpisahkan, namun hati tidak bisa dipisahkan. Jarak mengajarkan untuk saling menjaga hati dan menjaga kepercayaan satu dengan yang lain, untuk terciptanya relasi yang indah. Bukan soal jarak yang jadi masalah utama, melainkan adakah satu cinta, satu cita, dan satu cerita di dalamnya? Masih cintakah kita pada Tuhan Yesus? Masih satu tujuankah kita untuk menjadikan gereja ini sebagai komunitas yang bersatu? Masih adakah keinginan untuk membentuk jalinan cerita yang indah, sehingga kelak ketika orang mendengar kata GPIM Pasuruan, orang akan tahu dan mengenal Kristus. Selamat ulang tahun gerejaku, Gereja Pantekosta Immanuel Pasuruan yang ke-65 tahun. Kiranya setiap anggota tubuh Kristus di dalamnya terus menjadikan Kristus sebagai pemimpin hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk kita berdoa. Lalu kemudian di akhir doa syafaat kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Maha besar Kau Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Bapa, setiap momen ibadah kami adalah berkat Tuhan, adalah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sementara kami menyadari bahwa di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang boleh menghalangi kami datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk datang beribadah, itu semua adalah kebaikan Tuhan. Itu semua adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, secara khusus hari ini kami mau berdoa kepadamu. Kami mau mengucap syukur buat ulang tahun gereja kami. 65 tahun Tuhan. Bukan satu masa yang pendek, satu masa yang cukup panjang, satu masa yang cukup lama, di mana di dalamnya kami Tuhan menyadari ada banyak hal yang terjadi, ada banyak suka dan duka, ada banyak tangis dan tawa, dan di dalamnya Tuhan memakai setiap momen untuk mengajar kami lebih cinta Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, mengenal siapa Tuhan yang kami percaya. Bapak, kami terus menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini milik-Mu Tuhan, dan gereja ini Engkau yang memulainya Tuhan. Biarlah kiranya masa depan gereja kami boleh terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan gereja di kota Pasuruan ini Tuhan, di mana Engkau sudah memulai satu pekerjaan yang indah di Gereja Pantekosta Immanuel ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi kami terus mohon kasih karunia Tuhan dilimpahkan, dicurahkan atas kehidupan bergereja di tempat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh tergabung di dalam Gereja Pantekosta Immanuel sebagai sebuah komunitas jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memanggil setiap kami, Tuhan memperlengkapi setiap kami, untuk kami bersama-sama
hidup memuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat mula-mula yang sampai hari ini Tuhan masih Engkau izinkan untuk ada di gereja kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan memimpin kesehatan mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka pribadi. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan mereka boleh terus dipersembahkan untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Bapak, hamba berdoa supaya mereka-mereka ini boleh menjadi teladan bagi kami yang muda-muda. Mereka-mereka ini boleh meninggalkan satu jejak yang indah untuk setiap kami yang muda-muda, juga untuk kami yang masih muda Tuhan, dan juga anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya kami sebagai tiang gereja ini bersama-sama mau belajar bahwa Tuhan sudah memakai gereja ini sebagai alat dan wadah di tangan Tuhan untuk mengajar kami kenal dengan Tuhan. Kami mau mencintai gereja ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lebih lagi hidup melayani Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui keberadaan gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Bapak, hamba berdoa bahwa setiap jemaat di dalam segala keberadaannya Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan kepada mereka hati yang berkobar-kobar, semangat untuk melayani Tuhan. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan yang Engkau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk keadaan kota kami Pasuruan, juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan kota kami Pasuruan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami yang saat-saat ini masih berhadapan dengan pandemi corona. Kami juga berhadapan dengan situasi pancaroba, di mana sebentar kami akan berhadapan dengan musim penghujan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan keadaan cuaca ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan berikan kepada kami hikmat dan kepandaian bijaksana untuk kami menata kehidupan kami di dalam masa-masa pancaroba ini. Kami memperhatikan kesehatan kami lebih lagi. Kami memperhatikan aktivitas kami lebih lagi Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami siap untuk memasuki musim penghujan tahun ini. Kami menyerahkan pemerintah kami, biarlah mereka boleh mengantisipasi keadaan yang ada di depan kami. Mereka boleh bekerja dengan hikmat dan kepandaian yang dari Tuhan, untuk mereka mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk mempersiapkan perubahan cuaca ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat keamanan, buat stabilitas bangsa dan negara kami. Jauhkan Tuhan negara kami ini dari gerakan-gerakan radikalisme, gerakan-gerakan yang mencoba memecah belah kesatuan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami menyerahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami tahu persis bahwa bangsa dan negara kami berada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai setiap kami, orang-orang percaya, untuk boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Di rumah kami, di pekerjaan kami, di tempat di mana Tuhan tetapkan kami. Kami adalah orang-orang yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan Bapa, terima kasih. Di
belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu ketika Kristus kembali untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.